Shalom and good morning. Be thankful to our Lord for His mercy and blessing for us. So now let's come to the Lord to praise and glorify Him. Let's sing, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpi, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Friends, before we start our devotion today, let's pray. Our Father in heaven, thank you for this beautiful morning. Thank you for your love and kindness in our life. Lord, please bless us and help us so we can understand and do your words in our daily life. Lord, we surrender our life to you. May your name be glorified forever. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Friends, let's say our memory first from Isaiah 7 verse 14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Allah sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu Beritakan Injil selamanya. Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, mengantar mereka padaku. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Shalom anak-anak Miss. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga kami ya Tuhan boleh dengan tenang ya Tuhan, dengan benar ya Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kami boleh memahami, terkhusus Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 19, pasal 4 dan yang ke-5, dan 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dengan tema Deborah, hakim perempuan yang tangguh. Dari firman ini kita belajar Allah mengangkat Deborah untuk membebaskan umatnya dari penyembahan berhala. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu hakim? Tentu di antara kita pasti ada yang tahu apa itu hakim. Seorang hakim pada perjanjian lama memang membuat suatu putusan hukum.
Namun, hakim-hakim pada zaman itu melakukan sesuatu yang lebih dramatis dan penting. Pada zaman Israel, dalam Perjanjian Lama, seorang hakim membebaskan atau menyelamatkan orang Israel dari bahaya dan dari musuh-musuh mereka. Sekolah, kamu melihat temanmu Budi sedang didorong-dorong anak nakal di sekolahmu. Anak nakal itu sengaja menabrak Budi dan mengejeknya dan mengolok-olok Budi karena tubuhnya yang kecil. Ukuran tubuhmu sama dengan anak nakal itu, namun kamu tidak mau menggunakan kekerasan untuk menghentikannya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan budi temanmu dari anak nakal itu? Anak-anak, kita memiliki kesempatan untuk berlatih menyelamatkan orang hari ini. Di dalam Alkitab ada satu kitab mengenai hakim-hakim yang tugasnya membebaskan atau menyelamatkan orang dari musuh yang berbahaya. Kitab Hakim-Hakim adalah kitab ketujuh dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Hakim-Hakim ada seorang perempuan yang adalah seorang hakim di Israel. Siapakah nama hakim tersebut? Ya, hakim itu adalah Deborah. Hari ini kita akan belajar bagaimana Allah menggunakan Deborah untuk membantu menyelamatkan orang-orang Israel dari penindasan orang-orang Kanaan. Anak-anak, peristiwa itu digambarkan dalam kitab Hakim-Hakim dimulai setelah Yosua menuntun orang Israel memasuki tanah perjanjian. Mereka membangun rumah-rumah mereka di sana dan beranak cucu. Namun anak-anak, mereka tidak sepenuhnya menaati perintah Allah. Mereka tidak mengusir semua orang dari bangsa Kanaan dan memperbolehkan beberapa dari antara mereka untuk tinggal di tanah tersebut bersama dengan orang Israel. Sebagai akibatnya, anak-anak dari orang Israel banyak yang menikahi orang Kanaan yang tidak mengenal Allah dan mulai menyembah ilah-ilah palsu. Dalam Keluaran yang ke-20 ayat yang ketiga, perintah Allah yang pertama sangat jelas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang Israel tidak menaati perintah pertama ini. Jadi Allah menghukum mereka dengan membiarkan orang-orang dari bangsa-bangsa lain menindas negeri mereka dan menundukkan orang Israel ke dalam perbudakan. Ini menjadikan orang Israel menderita. Jadi mereka berbalik kembali kepada Allah dan berseru minta tolong. Allah yang berbelas kasihan mendengar seruan mereka dan mengutus seorang hakim, seorang pemimpin untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. Ada 12 hakim berbeda yang Allah utus selama periode waktu sekitar 350 tahun. Israel tidak memiliki raja manusia pada zaman itu. Allah adalah raja mereka. Di masa depan, Allah akan memberikan mereka raja manusia dan pada akhirnya Raja Yesus. Namun pada zaman itu, hakim-hakim adalah para pemimpin yang ditunjuk Allah untuk membawa Israel kembali melayaninya. Deborah adalah hakim keempat. Beberapa hakim terkenal lainnya adalah Gideon dan Simson. Allah
menggunakan Deborah untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan fisik dan dosa. Di masa Deborah, orang Israel sekali lagi melakukan kejahatan di mata Allah. Mereka menyembah ilah-ilah palsu dan berpaling dari Allah tunggal yang sejati. Allah menyerahkan mereka ke tangan Raja Kanaan yang bernama Yabin. Umat Israel ditindas, mereka menderita. Allah mendengar seruan mereka dan mengirim Deborah, pemimpin, pembebas, untuk membantu mereka mengalahkan musuhnya. Setelah Allah memberikan bantuan, ada kedamaian di tanah tersebut sampai hakim tersebut meninggal. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Anak-anak mis, seperti juga orang Israel, kita berdosa. Namun, Allah telah membukakan jalan bagi kita untuk bersamanya melalui Yesus.
Jika kita mengaku dosa kita kepada Allah dan berpaling dari dosa-dosa ini, Ia akan mengampuni kita karena Ia setia. Ia mengirimkan pembebas juru selamat terakhir yang dengan sepenuhnya membebaskan umatnya dari dosa. Yesus mengalahkan musuh kita, iblis, dan menebus dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Amin. Anak-anak, mari kita kembali bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan di pagi hari ini. Kami diingatkan akan kasih-Mu yang begitu besar yang mengasihi kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan di setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kegiatan kami dan kiranya pertolongan Tuhan yang ada bagi setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.